yang diminta pihak penggugat ijazah palsu Jokowi. Kalau terbukti, MPR segera lakukan sidang istimewa, berhentikan Presiden. Pejabat publik itu dapat digugat atas kebijakan yang diterbitkannya. Itu prinsip. Nah, tapi di samping itu, sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan disebutkan bahwa setiap orang itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya. Berarti apa? Termasuk presiden itu bisa digugat ya oleh siapapun ketika ada yang merasa dirugikan. Nah, jadi dalam hal ini termasuk presiden boleh digugat dan juga menggugat baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Itu yang terkaitan dengan ketiga wilayah bidang hukum itu. Jadi prinsipnya dapat digugat. Nggak nyampe 1 minggu lagi ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang soal ijazah palsu Jokowi ini. Sudah barang tentu perhatian publik mungkin akan semakin meningkat berkenaan dengan ijazah palsu ini, dan kemungkinan bahkan ada demo-demo gitu ya, antara pro dan yang kontra, antara yang membela Jokowi, ya mungkin mereka setia terhadap Jokowi, presidennya dibegitukan sama orang-orang, tetapi juga banyak pula yang akan membela kelompok-kelompok penggugat jika penggugat berhasil membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, pemalsuan ijazah itu kan bisa juga dikaitkan dengan itu sebagai surat ya. Kalau misalnya itu surat, itu berarti sesuai dengan pasal 263 KUHP. Yaitu digolongkan termasuk pemalsuan surat. Tetapi secara lebih khusus, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional itu, Mas, itu diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ini menjadi pelajaran yang menarik karena kasus tentang ijazah palsu itu bukan hanya menimpa Jokowi. Banyak juga pemimpin daerah ya yang akhirnya baru ketahuan ya setelah misalnya dia mau ke gubernur. Jadi memang tergantung pada pihak yang memberikan verifikasi. Sehingga argumen-argumen yang dikemukakan, katakanlah sama Gibran atau siapa, masa dari wali kota, gubernur baik-baik saja ijazahnya nggak masalah, di presiden sekarang dimasalahkan gitu. Ya itu bisa terjadi seperti itu ya, karena itu tadi, karena banyak juga kan Indonesia itu terkenal dengan tingkat korupsinya, ya kan? Nah, kalau zaman dulu itu Profesor Sumitro mengatakan bahwa anggaran kita itu bocor sampai 35% dan sampai sekarang itu nggak turun. Ya itu korupsi kan kemana-mana gitu. Kalau zaman Soeharto malah katanya hanya ke grupnya Soeharto saja, sekarang merata sampai tingkat publik, bahkan ya rakyat pun disuap untuk memberikan suara kepada partai tertentu atau calon kepala daerah atau bahkan presiden tertentu, sampai begitu gitu loh. Memang berat ya, saya katakan berat ya, berhadapan dengan penguasa tertinggi di negeri ini seperti presiden itu. Tentu banyak, saya katakan banyak barrier ya, banyak halangan atau ya bisa dikatakan hambatan-hambatan yang menghadang ketika presiden itu dituduh berbuat sebuah kejahatan. Namun saya kira bukan tidak mungkin ya, kejahatan itu akan terbuka kalau itu memang bukti-buktinya ada, dan saya kira ini tidak lepas dari campur tangan Allah ya. Kita jangan mengabaikan dari sana ya. Tentu kalau memang Allah mau membuka ya bisa saja kejahatan-kejahatan itu akan terbuka, termasuk misalnya kalau betul ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Menurut saya kalau misalnya terbukti ijazahnya palsu, berarti nanti tetap harus lewat DPR juga itu. DPR menyatakan untuk meminta pendapat atau pertanggungjawaban pada presiden, kemudian melalui MK, ini jalur hukumnya, lalu baru melalui MPR untuk memberhentikan seorang presiden. Nah, disinilah menjadi problem, dan keberanian dari pihak penggugat dalam hal ini Bambang Tri dan lain sebagainya itu mungkin saja karena cintanya kepada rakyat Indonesia,
supaya tidak pakai barang-barang yang palsu itu. Sebaliknya, bagi para pendukung Jokowi, sedikit sabar ya, dengarkan proses peradilan yang ada di Pengadilan Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta, dan berpikirlah dengan jernih, sama-sama pikir dengan jernih. Nah, di sini pihak penggugat itu minta bahwa MPR, ya MPR sebetulnya juga termasuk pihak yang digugat juga, termasuk KPU, termasuk Departemen Pendidikan, ya. Tapi paling tidak kalau Jokowi terbukti pakai ijazah palsu, MPR diminta segera lakukan sidang istimewa untuk berhentikan presiden. Ngeri pemirsa, ya. Yang diminta pihak penggugat ijazah palsu Jokowi, kalau terbukti, MPR segera lakukan sidang istimewa, berhentikan presiden. Advokat Koordinator Tim Advokasi Bambang Trimulyono, Ahmad Khozinuddin, merespon komentar Dr. Tifa atau Tifauzia, di mana alumnus Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, sebetulnya alma mater saya tercinta tahu keaslian atau kepalsuan ijazah ini. Juga semua alumni asli yang pegang ijazah asli. Seandainya ijazah ini palsu, maka alma materku bakal terseret perbuatan melanggar hukum. Maka semua pilih diam membisu, ujarnya. Semoga ijazah ini asli, semoga, kata Dr. Tifa. Terpisah, seorang alumnus UGM di GWA tokoh nasional mengaku telah meminta konfirmasi soal ijazah palsu Jokowi ini ke otoriter UGM, namun tidak mendapatkan respon. Nah, Ahmad mengatakan bahwa materi muatan pada gugatan dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat memang fokus ke ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang palsu. Namun dalam dokumen bukti berupa buku Jokowi Undercover disebut juga ijazah S1 Jokowi bermasalah. Bahkan beredar foto perbandingan ijazah Jokowi dengan alumni UGM lainnya yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Karena itulah klien kami menggugat untuk mendapatkan kepastian hukum. Kalau memang ijazah Jokowi asli, Jokowi dapat dengan mudah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim, kata Ahmad. Namun, kalau ijazah Jokowi dinyatakan palsu oleh majelis hakim, maka Jokowi harus legowo, mengatakan berhenti dari jabatannya. Sebagai konsekuensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya MPR RI segera melakukan sidang istimewa dengan agenda pemberhentian Jokowi dari jabatan Presiden RI periode 2019-2024, tegasnya. Ia meminta UGM tidak boleh diam karena sikap diam ini berisiko bagi kredibilitas UGM dan masa depan bangsa Indonesia.